kawan cerita, berjumpa lagi di podcast kita Pas Kalibah. Dulu ada istilah petani berdasi, sekarang ada istilah petani milenial. Nah, untuk mengenal lebih jauh terkait istilah ini, kita kedatangan salah satu duta petani milenial di Sumatera Utara. Kita sapa, halo Bang Bobi. Halo Ibu. Boleh ya dipanggil Abang nih ya? Siap, boleh. Boleh diceritakan nih Bang, apa itu petani milenial? Baik, tanggal 6 Agustus 2021, kita di seluruh Indonesia alhamdulillah diberikan amanah baru, diberikan tanggung jawab baru oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk sebagai dan dilantiknya sebagai duta petani milenial. Itu sekitar ada 1.500 kita dari utusan seluruh Indonesia. Nah, hari ini kalau kita bicara tentang tugas duta petani milenial, yaitu yang pertama menjadi role model, teman-teman. Menjadi role model untuk sebagai rebranding kita, bahwasanya petani itu keren, petani itu asik. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, hari ini kita harus mengajak ke teman-teman bahwasanya mencari uang atau mencari rezeki itu lebih gampang kalau di pertanian. Nah, nanti kita bakal bahas banyak nih Bu ya. Nah, yang kedua adalah wirausaha di bidang pertanian. Dan yang ketiga, kita menjadikan agribisnis camp untuk teman-teman pemuda sehingga kita bisa belajar banyak di sini. Seluruh Indonesia kita tersebar di mana-mana untuk kita belajar bareng dan sharing bareng untuk teman-teman. Gitu kira-kira Bu. Jadi Bang Bobi, boleh diceritakan nggak untuk menjadi duta petani milenial itu bagaimana sih prosesnya? Baru apa tugasnya? Oke. Nah, ini panjang nih ceritanya Bu ya. Karena memang saya dari 2016 sudah berkiprah di bidang pertanian karena kebetulan kuliah saya di bidang pertanian ya Bu ya. Saya tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian. Mungkin teman-teman ada sebagian yang tahu, hari ini Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian itu hadir untuk berkumpulnya para mahasiswa pertanian. Nah, dari sini kita terseleksi untuk mengikuti sebuah ajang yang sangat bergengsi menurut saya, dan juga tanggung jawabnya cukup besar karena memang ini menjadi role model teman-teman pertanian, yaitu duta petani milenial. Dalam seleksi tersebut sebenarnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, namun di sini kita diberikan tanggung jawab lebih. Artinya ketika ada teman-teman yang tidak lulus seleksi, saya pikir itu adalah sebuah kesetaraan sebenarnya. Tidak ada yang membedakan kami dengan yang lain seperti itu. Jadi kalau kita merujuk kepada progres, hari ini kalau saya boleh memberikan analisa teman-teman, bahwasanya kita seluruh duta petani ini diharapkan ketika kita menjadi role model, pasti kita pengen orang seperti kita ya Bu ya, menjadi petani gitu kan. Tapi bagaimana orang menjadi seperti kita kalau kita sendiri tidak memulai usaha tersebut? Nah, basic saya adalah perkebunan. Basic saya perkebunan, karena saya kuliah di perkebunan. Tapi hari ini di belakang rumah saya, alhamdulillah saya sudah bertani hidroponik. Apalagi sekarang sudah lagi horti ya Bu ya, saya gaung-gaungnya horti. Karena mama sekarang kalau misalnya tanam cabai itu senang ternyata. Nah, ini sekarang yang banyak disembunyikan oleh khalayak ramai, bahwasanya bertani itu asik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau melihat progres, saya rasa kami dari duta petani itu masing-masing memang sudah ada usaha yang harus diseringkan ke teman-teman di bidang pertaniannya. Seperti itu kira-kira Bu. Untuk sebagai duta petani milenial di Sumatera Utara, boleh diceritakan sedikit nggak Bang? Apa sih yang sudah dilakukan terkait kegiatan ini di Sumatera Utara? Baik. Satu aja Ya, mungkin banyak ya, tapi salah satu yang paling keren. Oke teman-teman, berarti saya boleh sampaikan ya Bu ya, bahwasanya di 3 bulan yang lalu, saya dan juga tim itu berangkat ke Kabupaten Langkat untuk membuat satu terobosan yang harus direalisasikan teman-teman. Apa itu? Yaitu Biosaka. Nah, di mana Biosaka ini dibuat dari alam kembali untuk alam. Nah, harapannya apa? Biosaka memang tidak sama seperti pupuk, tapi dia mempercepat akselerasi dari pertumbuhan. Itu bahan-bahannya dari Dari alam-alam liar. Banyak jenis-jenis bunga-bunga yang bisa kita fermentasi, kita diamkan semalaman, lalu air perasannya itu kita tuang ke tanaman-tanaman. Itu ke petani langsung ya? Iya, benar, petani langsung. Jadi ada sekitar 8 kelompok tani kita semalam untuk sosialisasi ke Biosaka. Dan memang di Duta Petani Milenial juga koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Pak Menteri kita bahwasanya menyampaikan harus menggaungkan Biosaka dan juga pupuk organik. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Sustainability, keberlanjutan dari anak cucu kita harus lahir dari kita sendiri.
Bayangin kalau pemakaian pupuk kimia, kalau kita pertahankan sampai nanti 2024 atau seterusnya, itu bakal menghancurkan tanah kita bahkan, Bu. Nah, walaupun sekarang gaungan organik masih sedikit yang pakai, tapi kita tetap support itu. Karena apa? Keberlanjutan dari anak cucu kita, agar tanah kita tetap subur. Gitu. Seperti itu kira-kira. Untuk sekarang, Ya. isu terkait semakin tergerusnya nih minat petani muda terlibat di pertanian kita. Kalau menurut Bang Bobi sendiri, ya, itu apa sih yang menyebabkannya, dan bagaimana cara untuk menambah gairah di kalangan muda supaya tertarik ke pertanian kita? Ini hot issue ya, Bu ya. Jadi saya gampang aja teman-teman jawabnya. Yang pertama, 3 tahun terakhir, kita tahu 3 tahun terakhir kita mengalami pandemi COVID. Faktanya teman-teman di lapangan, semua sektor kecuali pertanian mengalami penurunan. Tapi pertanian mengalami kemajuan, teman-teman. Nah, ini yang sangat membanggakan sebenarnya. Artinya, kalau Indonesia ini tanpa pertanian, mungkin kita nggak tahu mau makan apa. Kadang saya sering tuh sharing ke teman-teman, lu jurusan apa? Hukum. Lu jurusan apa? Farmasi. Kalah. Nih, pertanian, seperti itu. Kalau kita hari ini nggak kerja di pemerintahan, kita hari ini nggak kerja dimanapun instansinya, hari ini kita masih bisa hidup. Kita masih punya ilmu bertani, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Asiknya pertanian yang belum disadari oleh banyak orang. Karena apa? Pertanian tidak melulu tentang kotor, Bu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi untuk memajukan minat teman-teman, pelajari dulu deh. Karena apa? Enaknya bertani, hari ini kita bisa mandiri untuk petani. Karena apa? Potensi ekspor. Semua produk kita didambakan sama produk-produk orang luar negeri. Nah, itu dia kuncinya. Jadi gitu. Menurut Bang Bobi nih ya, apa sih yang mesti dilakukan oleh BPS, khususnya BPS Provinsi Sumatera Utara, untuk membangun kolaborasi untuk mewujudkan suksesnya sensus pertanian 2023 nantinya? Ya, saya sangat mendukung kegiatan ST 2023 ya, Bu ya. Sensus pertanian ini harus tetap kita lakukan dengan ikhlas yang pertama. Karena apa? Data yang akurat itu sangat penting, teman-teman. Nah, jadi data yang akurat itu diperlukan untuk pendistribusian pemetaan. Bayangin teman-teman, masih banyak di desa-desa yang kadang sebagian tidak mendapatkan hak dan kewajibannya seperti itu. Karena apa? Kurangnya pendataan dari, menurut saya gitu, Bu, kurangnya pendataan dari data yang akurat. Apalagi kita sekarang berharap kepada BPS untuk segera meluncurkan data yang akurat sehingga kita bisa berkolaborasi sehingga petani bisa maju, Bu. Karena apa? Petani itu harus disayang kalau menurut saya. Petani itu menciptakan makanan untuk kita, menciptakan sumber kehidupan untuk kita. Masa kita nggak sayangi petani? Dengan cara apa? Kita data tuh petani, lalu semua support dari segi distribusi, semua support dari segi apapun itu harus disupport dari pendataan. Karena apa? Kalau tidak ada data, kita tidak tahu petani mana yang harus mendapatkan asumsi yang masing-masing. Seperti itu. Saya cuma satu harapannya. Teman-teman, hari ini petani kita butuh tenaga kalian. Hari ini petani kita itu sangat butuh perhatian dari kita. Karena apa? Ada perbedaan jenjang generasi antara X, Y, dan Z. Kebanyakan petani kita itu ayah-ayah kita semua. Itu di generasi X. Generasinya kolonial, Bu. Mereka tidak tahu sumber data, mereka tidak tahu startup dari pertanian. Mereka tidak tahu tentang bagaimana perkembangan pertanian Indonesia. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengekspor. Itu semua kita harus bantu mereka. Karena apa? Big data ada di kita, generasi milenial. Nah, maka hari ini ayo rangkul tangan saya, rangkul tangan kita semua, ayo kita berkolaborasi untuk bagaimana caranya petani ini bisa diindahkan. Nah, kuncinya petani senang, Indonesia bakal senang juga. Itu dia kira-kira, Bu. Sebagai penutup nih, Bang, apa harapan Bang Bobi dari hasil sensus pertanian 2023 nanti? Oke, berkaitan dengan harapan. Nah, hari ini kita pemuda semua punya mimpi besar, teman-teman. Hari ini kita harus support pemerintahan. Karena apa? Di tahun 2045 Indonesia akan menuju lumbung pangan dunia. Nah, hari ini kalau sensus sudah terlaksana ya, Bu ya, mudah-mudahan simpel saja pendistribusian, pemetaan, dan juga mapping dari semua akses pertanian itu ada datanya, sehingga semua terdistribusi secara merata. Nah, itu dia untuk menuju Indonesia lumbung pangan 2045. Seperti itu.
Kawan cerita, demikianlah podcast kita edisi hari ini. Semoga bisa menginspirasi generasi muda untuk tertarik memajukan pertanian Indonesia. Sampai jumpa pada podcast kita edisi selanjutnya.